Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Ketemu lagi di channel saya. Channel yang kebanyakannya membahas tentang seputar Suzuki Thunder 125. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya, Bapak Suripto, gitu ya. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin relatif unik dan jarang dibahas gitu ya. Nah, berbicara tentang meningkatkan performa sepeda motor, tentu kita tahu ada beraneka cara gitu ya, dan tingkat efektivitasnya itu tergantung dari biaya yang dibutuhkan. Kita mengenal ada mengganti karburator dengan model skep, atau mengganti gear belakang dengan ukuran yang lebih kecil, atau juga kita mengenal dengan mengorek daleman mesin seperti bore up atau stroke up. Tapi kesemuanya itu membutuhkan biaya yang lumayan besar, kisarannya ratusan ribu sampai pada jutaan rupiah. Nah, buat teman-teman semua yang berusaha untuk meningkatkan performa motornya, tapi mungkin hanya memiliki katakanlah budget yang sedikit gitu ya, ini bisa disiasati dengan penambahan ferrit begitu. Apa itu ferrit? Mungkin kita bisa langsung saja bertanya kepada owner dan penjualnya. Ferrit itu sebenarnya nama barang ya. Nama barang ferrit, bentuknya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis. Dan ini salah satu yang saya jual khusus untuk kabel busi. Ferrit itu bukan magnet. Walaupun ada beberapa yang mengandung magnet, tapi magnetnya juga kecil, sedikit sekali gitu. Tapi kalau yang betul-betul murni ferrit, ya ferrit gitu loh. Kalau kita bayangkan air itu H2O, ya ini oksigennya, jadi bukan H2 atau O, ya bukan hidrogennya gitu, tapi ini oksigennya gitu. Tapi sementara ferrit ya ferrit gitu loh. Fungsinya macam-macam gitu loh. Bisa untuk membuat frekuensi, bisa sebagai filter, bandpass filter, segala macam filter, termasuk bisa ngeblok frekuensi tertentu gitu. Salah satunya coil itu gitu. Nah, ferrit itu bisa memperbaiki performa motor karena salah satu sifatnya adalah memblokir radiasi. Nah, kita tahu coil itu tegangannya terlalu tinggi, ekstra tinggi sampai ribuan volt, sekitar 20.000 sampai 30.000 volt. Nah, dengan tegangan yang terlalu tinggi ini, maka coil itu akan menghasilkan radiasi. Radiasi itu, nah, fungsi ferrit ini adalah buat memblokir radiasi. Artinya diblokir radiasi, tegangan yang dari ujung coil sampai ke ujung busi, semuanya sampai ke busi. Tidak ada, atau palingnya sedikit yang hilang di jalan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin loss. Ada tegangan loss kabel gitu ya. Tapi dengan ferrit ini, lossnya akan lebih sedikit. Arti lebih sedikit, tegangan dari ujung coil sampai ke ujung busi maksimal semua diumpankan ke busi. Artinya apa? Dengan tegangan yang maksimal itu otomatis pembakaran maksimal gitu. Coil standar oke lah, tetap ada tegangannya gitu. Tapi yang hilang di kabel busi itu sebenarnya banyak, cuman kita nggak ngelihat gitu. Taunya apa? Kita pakai test pen bisa nyala. Nah, itu sebenarnya ini ada nih radiasinya, tapi kita nggak terasa gitu. Nah, dengan ferrit ini akan hilang gitu. Nah, kalau tegangan udah maksimal sampai ke ujung busi, tegangannya lebih tinggi dan maksimal, artinya apa? Pembakaran pasti lebih besar, api yang dihasilkan akan lebih besar. Artinya pembakaran besar, tenaga yang dikeluarkan oleh mesin akan dikeluarkan semaksimal mungkin sesuai dengan perhitungan teori cc atau segala macam. Jadi sekian cc, tenaganya sekian pk, akan keluar semua, tidak ada yang berkurang atau hilang. Karena apa? Karena itu tadi dibakar semaksimal mungkin, apinya besar. Kalau apinya kecil, tenaganya besar, tapi karena dibakarnya kecil, ya dia ngeluarin tenaga kecil. Dalam arti cc tetap, tapi tenaga kurang. Sementara dengan ferrit, tenaga normal oke, ditambah ferrit, tenaga maksimal, semaksimal mungkin tenaga yang akan dikeluarkan. Artinya apa? Tenaga yang dikeluarkan, otomatis akselerasi top spin akan bertambah. Artinya bertambah, otomatis nanti bensin juga bisa lebih irit gitu loh.
Itu logika gitu, bagi yang lebih terbuka pikirannya. Responnya rata-rata kalau saya bilang persen dari 100% gitu ya, 99, berapa persen tuh rata-rata positif gitu. Positifnya yaitu tadi, karena pembakaran lebih besar, tenaga lebih besar, dengan kondisi standar, semuanya standar, akan meningkat. Termasuk juga misalnya seandainya udah dirubah, entah CDA-nya, entah coilnya, entah mesinnya, berubah nih. Oke, tapi setelah pasang ferit akan berubah lagi gitu. Itu respon positifnya. Memang banyak yang bilang, nggak mungkin, bohong jadi segala macam. Karena ferit itu macam-macam gitu loh. Kalau yang saya jual ini, saya berani jamin gitu loh. Sampai kalau hitter yang bilang, nggak percaya, ferit yang mana dulu? Kan bukan yang saya jual kan? Mereka mungkin beli di ferit bentuk-bentuk lain. Itu nggak cocok gitu. Tapi saya juga, ya karena bukan saya yang jual lah, itu silakan mereka nggak cocok. Tapi kalau yang sudah pernah pasang ini, saya berani jamin, bisa jamin bahwa ini akan lebih meningkatkan performa mesin. Selain akselerasi, terus top speed juga nambah. Rata-rata tuh yang saya dapat dari informasi dari beberapa merek, banyak merek sebenarnya, semua merek dan hampir semua tipe dan cc, itu rata-rata saya bisa ngambil paling jelek peningkatan topnya 5 km dari sebelumnya. Rata-rata 10, bahkan ada yang sampai 20 km, bahkan lebih. Tergantung performa masing-masing, tergantung juga kebiasaan bawa segini, ya dia akan biasa, tapi akan meningkat. Bukan cara bawanya gimana, enggak, tergantung orang itu cara bawa santai ya santai, tapi dia biasa kenceng juga akan meningkat gitu loh. Selain akselerasi oke, naik, top juga naik, bensin pun irit gitu. Irit, kenapa kok bisa irit sih? Ya karena kalau api besar kan, misalnya kita gas pelan gini aja udah cukup, jadi kenapa harus besar? Misalnya gas setengah, dapat topnya, kita gasnya gas setengah, speednya 50 kilo. Setelah pasang ferit bisa naik sekitar 60 kilo. 60 kilo kan kita naik nih, gasnya setengah, dah kita turunin aja 50 kilo lagi. Artinya apa? Dengan kondisi yang sama, sama-sama 50 kilo tadi, tapi ini gas berturun, artinya turun apa? Ini lebih irit karena bukaannya lebih sedikit. Selain itu, ada yang efek lain lagi yang positif. Karena pembakaran bagus, busi pun juga akan lebih bersih, artinya lebih awet. Untuk motor yang matic, karena mesinnya gampang hidup, biasanya getaran berkurang, gerdek pun berkurang. Itu kadang-kadang, kok nggak ada hubungannya sih antara pengapian dengan apa sih roda? Biasanya CVT segala macam. Oke lah, CVT nggak muter kan kalau mesin nggak hidup. Itu berarti mesin gampang hidup, dia akan lebih ringan. Jadi getarannya ringan, gerdek pun juga berkurang gitu. Ya oke teman-teman, saya rasa itu saja tadi penjelasan dari Om Suripto tentang bagaimana teknisnya ferit itu bisa memperbaiki performa motor gitu ya. Tapi saya silakan ke rumah, buktikan sendiri gitu. Daripada nanti katanya gini, udah penasaran datang aja gitu ya. Tapi sekali lagi pembuatan video ini tidak dimaksudkan untuk mempromosikan suatu barang. Ini hanya sekedar untuk memberikan solusi bagi kamu yang mungkin budgetnya minim, tidak ingin tahu caranya gimana meningkatkan performa motor, ya mungkin pemasangan ferit bisa menjadi salah satu solusi. Adapun selebihnya saya kembalikan lagi kepada opini dari penonton masing-masing, begitu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Suripto atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Like dan subscribe kalau kamu suka ya. See you next time.